Terima kasih, Paman. Maaf, Paman. Dari tadi, saya tidak melihat istri Paman. Ini salah satu sebab kenapa kami menyepi ke tempat terpencil ini. Untara dan Risti masih kecil-kecil. Ketika itu terpaksa Nini kutinggalkan. Oh, maaf, Paman. Saya tidak bermaksud... Tidak apa-apa, nak. Kejadian itu sudah berlalu lama. Aku ditugasi Kanjeng Adipati Manu untuk menumpas gerombolan perampok yang selalu mengacu Sumedang Larang. Dan tugas itu kulaksanakan dengan baik, hingga aku mampu memancung kepala Rangga Keling Gembong Rampok itu. Dengan bangga, kepala Rangga Keling Gembong Rampok itu akan kupersembahkan pada Kanjeng Adipati sebagai pengabdianku kepadanya. Tapi entah kenapa, aku ingin menjenguk Nini di rumah. Maka aku putuskan untuk pulang dulu. Hamba takut, Kanjeng. Jangan takut. Suamimu tidak akan pulang dalam 2-3 hari ini. Gerombolan Rangga Keling bukanlah musuh yang gampang dihancurkan. Hamba malu, Gusti. Aku kasmaran padamu, Diajeng. Jangan takut. Aku yang bertanggung jawab. Gimanyar, kau sudah pulang? Berhasil ya? Itu kepala Rangga Keling. Dan terima kasih atas balasan Kanjeng Adipati untuk tugasku. Gimanyar, tugasmu sangat cepat. Nanti upahnya saya tambah 2 kali lipat. Cukup, Kanjeng. Sebaiknya Kanjeng cepat-cepat berterima kasih kepada yang di atas. Karena saya masih menaruh rasa hormat pada Kanjeng. Kakang. Kakang. Maafkan saya. Untara dan Risti akan kubawa agar tidak mengganggu kesenanganmu. Kakang! Kakang! Untara! Risti! Kanjeng Adipati, hamba harus minta maaf pada suami hamba. Jangan. Tidak perlu minta maaf sekarang. Suamimu sedang marah. Kau bisa dibunuhnya nanti. Hamba rela mati, Kanjeng Adipati. Hamba berdosa kepadanya. Anakku, ayo kita pergi, nak.
Di rumah banyak setannya. Aku tidak tahu bagaimana nasib Nini istriku. Karena sejak itu aku terus merantau jauh ke timur, selatan. Hingga ku dapatkan semenanjung ini. Aduh, sampai keringetan begini. Sudah. Laki-laki harus berkeringat. Memang. Tapi kalau terlalu banyak, nanti netes kena ikannya kan bau kan? Keringat saya tidak bau, wangi. Kau tidak percaya, ha? Mau coba? Nih, coba. Masa? Coba. Aduh, geli. Kakang, ikannya bawa kemari. Nasinya sudah siap. Iya. Ayo. Maaf Kakang Wibisana. Kakang Untara memang senang guyon. Tidak apa-apa. Malah saya lebih senang kalau Kakang Untara suka guyon. Ayo. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Bagianku mana? Nanti kehabisan. Hei, aku lapar. Aku mau makan. Kamu budak ya? Apa kamu pura-pura tuli? Aku lapar. Aku mau makan. Hei bedul, ciprut. Kamu mau makan ya? Ini enak. Ini daging kambing. Nih. Hei, kalian ini manusia apa kambing? Dipanggil diam saja. Cengangas, cengenges kayak orang gila. Kasih kambing. Kambing badak, aku lapar. Weh. Kurang ajar. Oh, kamu lapar. Mau makan ya? Nih. Memangnya aku ini anjing dikasih makan tulang? Dasar kibrat. Oh, kamu mau dagingnya ya? Kenapa tidak bilang? Anak manis, ayo bangun. Dang ding dung ding dang ting blung, dang ding tak ding tak ding blung, dang ding tak ding tak tiput, dang ding tak ding tak ding blung, dang ding tak ding. Duduk di sini sayang. Tadi kamu mau dagingnya kan? Ya. Ini dagingnya. Caranya makan ini begini.
Terus dibalik. Enak kan? Enak. Enak. Enak kali. Hah? Iya. Iya. Kenapa ini? Hah? Kenapa? Ada apa ini? Anak ini kurang ajar, Kakang. Harus saya bunuh. Jangan ngomong sembarangan. Bisa-bisa kepalamu yang kecopot. Kenapa? Saya lapar, tetapi dibohongin terus sama dia. Kamu mau makan apa? Itu daging kambing. Oh, ayo duduk. Duduk. Ayo, ayo. Nih. Ayo. Nih. Ayo. Ayo. Makan. Ayo. Makan. Makan yang kenyang. Terima kasih, Aki. Anak ini akan kujadikan bajingan yang paling kejam, yang paling buas, agar Arwah Astagina sakit hati. Sudah kita cari kemana-mana, tapi sarang Durgalapati belum ketemu. Saya pikir lebih baik saya antar dulu kamu ke Kahuripan. Baru sesudah itu, saya kembali mencari adik kandungmu dan adik sepupumu. Saya kira itu memang lebih baik. Ramanda dan ibu harus tahu kejadian yang menimpa Dinda Wibisana. Begitu juga Bibi Dewi harus mengetahui nasib Ranggapala. Besok kita berangkat. Untuk menghemat waktu, kita akan mengendarai burung Raja Wali raksasa. Sahabat saya. Raja Wali? Ya. Sayapnya lebar sekali. Kita bisa naik di atasnya. Dari atas sana, kita bisa melihat betapa indahnya bumi kita ini. Mau? Dengan satu syarat. Kakang harus mengenakan pakaian kebesaran Madangkara. Dari mana kamu tahu? Eyang Astagina pernah bercerita bahwa salah seorang muridnya berhasil menjadi Raja Madangkara. Siapa lagi kalau bukan Kakang? Pendekar aliran putih yang kita takuti sudah tamat riwayatnya. Dan si Astagina sudah mati dimakan ikan hiu laut selatan. Dan muridnya pun yang jadi Raja Madangkara sudah menyusul gurunya ke dasar laut.
Jadi, kalau Adipati Bergawa akan bergerak, sekaranglah saatnya. Tapi kekuatan Madangkara bukan cuma bertumpu pada Brahma Kumbara. Aragani juga bukan pendekar sembarangan. Juga Kamasuta dan anak empu yang bernama Ringkin. Mereka tidak boleh dianggap enteng, Kakang. Jangan kau takut-takuti aku dengan segala cecoro itu. Apa? Dengan kematian Astagina dan si Brahma Kumbara, tidak cukup menunjukkan bahwa aku begitu hebat, huh? Bukan maksudku untuk menakut-nakuti, Kakang. Cuma catatan untuk kita, supaya jangan terlalu jumawa. Itu tanggung jawabku. Yang penting dalam gerakan ini, aku harus bicara dulu dengan Adipati Bergawa. Aku tidak mau nasibku seperti ketika aku membela kakak seperguruanku, Kebo Mundarang dan Pati Mangkubumi. Aku berjuang mati-matian hingga mereka mampu berebut tahta. Tapi apa yang aku dapat? Jabatan Kebo pun tidak pernah menempel pada diriku. Apa yang Kakang inginkan? Bergawa boleh menjadi raja di Madangkara. Tapi sebagai gantinya, Kadipaten Bumi Alit harus menjadi milikku. Aku akan membuat Kadipaten Bumi Alit menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di seluruh kerajaan Pasundan ini. Hei, benar kamu muridnya Astagina? Cih! Mampus kamu. Kurang ajar. Kau berani menghinaku. Berarti kau harus mampus. Harpa! Jangan coba-coba. Dia tidak punya aturan. Dan selamanya tidak pernah ada yang kubiarkan hidup kalau berani menghinaku. Kali ini biarkan dia hidup. Atau kau harus berhadapan dengan aku. Hah? Apa maksudmu, Kakang? Dia barang buktiku yang harus kutunjukkan pada Adipati Bergawa. Dan dia juga saksi hidup. Muridnya si Astagina yang melihat gurunya mampus di tanganku. Aku tidak ada urusan. Sekarang menjadi ada urusan. Kau menantangku, Durgalapati? Itu terserah penafsiranmu. Kau kira aku takut? Ya! 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 Masih penasaran? Ayo baju. Ayo. Cukup, Kakang. Suatu saat nanti akan aku buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Ingat, aku belum sepenuhnya melawanmu, Kakang. Kenapa tidak sekarang? Hah? Aku masih ada urusan yang belum selesai. Jangan takut. Sejak lahir aku tidak pernah mimpi untuk jadi pengecut. Dan kurasa sudah tidak mungkin lagi kita bekerja sama. Apa kalian juga mau coba-coba menguji kemampuanku? Hah? Aku
Aku kasih kesempatan. Mau satu-satu atau sekaligus maju semuanya? Aku tidak keberatan. Ayo. Jangan begitu Kakang Durgalapati. Kalau Kakang marah terhadap sikap si mata iblis, itu sah saja. Tapi jangan bawa-bawa kami. Oh, betul Kakang. Kami ini kan pengikut setia Kakang sampai mati. Betul nggak teman? Kenapa kamu? Takut dibunuh? Hah? Tidak. Karena Aki telah 2 kali menyelamatkan nyawa saya. Kamu mau jadi muridku? Mau, asal jangan pakai semedi. Ilmu aku itu tidak pakai tirakat-tirakatan. Kamu boleh makan minum sekenyang-kenyangmu. Hah? Bahkan, kamu boleh berbuat apa saja sesuka hatimu. Minum tuak pun boleh. Kalau perlu kita minum sama-sama. Tidak ada larangan, bebas berbuat apa saja. Cocok. Saya paling suka dengan ilmu semacam ini. Saya berjanji akan menjadi murid Aki yang setia. Ingat kata-katamu itu. Awas kalau bohong, aku cincang kamu. Aku tidak pernah menjilat ludahku sendiri, tahu? Loh, kok sama Ki? Saya juga pantang menjilat ludah saya sendiri. Apalagi ludah orang lain. Ih, geli Ki. Kita turun di sini saja, Kakang. Kalau turun di kota, nanti bisa bikin geger. Ya, baiklah. Paman Raja Wali, kita turun. Terima kasih, Paman Raja Wali. Saya lihat sejak tadi, Dinda tersenyum terus. Kenapa? Ada yang aneh, Kanda. Dan semua orang pasti akan tersenyum kalau melihat Kanda. Apa yang aneh, Dinda? Kenapa tidak bilang dari tadi? Pantas. Tukang kuda tadi melihat Kakang dengan aneh.
Kota ini benar-benar asri. Seperti kota Hastinapura dalam kitab Mahabharata. Menurut cerita kakek, kota Kaurepan ini memang dibangun dengan menyamai keindahan Indraprastha dan Hastinapura. Negeriku harus banyak belajar dalam penataan kota ini. Akhirnya yang kucemaskan benar-benar terjadi. Dari dulu aku sudah melarang anak-anakku berguru dengan Ki Astagina. Karena aku tahu Wiko Sakti itu punya banyak musuh. Dan aku tidak bisa mengerti. Seorang kakak macam apa kamu tidak bisa melindungi adiknya? Saya sudah berusaha, Ayah. Saya sudah melawan habis-habisan. Tapi penjahat-penjahat itu benar-benar di atas kemampuan saya. Jangan terlalu menyalahkan anak, Kanda. Cobalah berpikir lebih sehat. Ki Astagina saja yang ilmunya sangat mumpuni bisa mereka kalahkan. Apalagi Pitaloka. Maaf, Paman Arya Silananda. Sebelumnya saya mohon maaf, Paman. Kalau boleh saya ikut bicara. Saya kira dalam peristiwa ini, kalau ada yang harus disalahkan adalah nasib. Kamu ini pemuda macam apa? Masih muda, sudah pasrah, menyerah pada nasib. Nasibmu tidak akan berubah kalau kau sendiri tidak berusaha merubahnya. Apa yang Paman katakan benar sekali. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa berusaha. Sedangkan yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, mohon maaf, Paman. Saya berani ikut bicara karena kebetulan saya juga murid Eyang Astagina. Jadi boleh dikatakan saya ini adalah kakak seperguruan putri Paman. Aku tahu benar mengenai Ki Astagina. Kalau benar kau muridnya Astagina, seharusnya kau tahu. Sebelum anakku menjadi muridnya, beliau sudah punya 2 orang murid. Benar, Paman. Salah satunya Paman Argani, yang sekarang ini menjabat patih kerajaan Madangkara. Dan saya, adik seperguruannya. Jadi... Ayah, beliau ini Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Jadi... Maafkan ketidaktahuan hamba, Gusti. Paman, Bibi, tidak perlu menyembah saya. Mari. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyembah seorang raja. Bibi, Paman, saat ini saya datang bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai orang biasa. Murid Eyang Astagina.
Kakang Wibisana? Apa yang Kakang lakukan? Saya teringat adik saya. Saya kangen. Sudah lama saya tidak bertemu. Ada apa, Risti? Saya lihat Kakang Wibisana menciumi Kakang. Maaf. Saya tidak sengaja. Sungguh. Saya mimpi sedang bermain dengan adik saya. Kakang Wibisana? Dewa, kenapa kau ciptakan jiwaku berbeda dengan jasmaniku? Aku selalu merasa aneh di mata teman-temanku, keluargaku. Aku malu. Aku selalu merasa tersisih dari pergaulan. Ini bukan yang pertama kali saya memergoki Kakang Wibisana berlaku seperti tadi ketika Kakang sedang tidur. Sebenarnya, Kakang juga sudah lama merasa heran terhadap sikap Wibisana. Kakang tahu, dia sering memperhatikan Kakang ketika sedang tidur. Saya bingung, Bapak. Tapi saya tidak enak untuk menolaknya. Kasihan. Kenapa dia bisa seperti itu, Bapak? Dalam perwayangan, ada tokoh yang namanya Sri Kandi. Dalam kitab aslinya, dia diceritakan seorang wandu. Jasad wadaknya seperti lelaki, tapi lembut seperti dewi. Perilakunya halus sebagai seorang wanita. Apa mungkin dia titisan Sri Kandi? Bapak kurang tahu. Tapi dengan adanya orang semacam Wibisana, itu suatu bukti kekuasaan Sang Yang Tunggal. Lebih baik kita cari dia. Baik, Bapak. Ayo. Akhirnya, saat yang paling saya takutkan datang juga.
betapa sebenarnya saya ingin terus bersama kalian. Tapi cacat yang tumbuh dalam jiwa saya membuat saya harus merasa malu untuk terus menetap di tempat ini. Paman Manyar, mungkin Paman merasa saya kurang ajar karena saya membalas kebaikanmu cuma dengan terima kasih yang saya tulis di pelepah ini. Tapi inilah yang mampu saya lakukan, karena saya tidak berani menghadapi rasa malu yang lebih lagi. Kakang Untara, Dewata menyaksikan bagaimana sebenarnya saya mencintaimu. Tapi saya segera sadar bahwanya jiwa dan perasaan saya saja yang wanita. Maafkan apa yang telah saya perbuat tanpa sepengetahuanmu. Dan pada Dinda Risti, saya juga minta maaf. Sekarang Dinda sudah tahu macam apa sebenarnya Wibisana yang malang ini. Saya tahu sebenarnya Dinda mencintai saya, tapi saya tidak bisa. Walau sebenarnya saya harus mengakui Dinda cukup cantik serta halus budi pekerti. Paman Manyar, Kakang Untara, dan juga Dinda Risti, sekali lagi saya mohon, maafkan saya.